dari Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Biodata saya sesuai formulir berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Sehat ya. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu mungkin untuk berdoa. Mbak Abel bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, semuanya, terima kasih Mbak Abel yang telah memimpin berdoa teman-temannya. Semoga dalam pembelajaran di pagi hari ini nanti kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mudah dalam belajar ya. Dan yang jelas itu adalah pembelajaran pada hari ini ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Pak Fandi absen terlebih dahulu, coba Mbak Abeltri, Hadir, Pak. Mbak Latifah, Pak. Mas Ega. Hadir, Pak. Baik, kalian semuanya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Baik semuanya, yuk kalian harus semangat untuk menumbuhkan rasa semangat kita, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak-anak semua dalam menyanyi sebagai rasa hormat kita kepada pahlawan, anak-anak dengan duduk sempurna. Bisa. Ya, baik, yuk kita mulai anak semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan anak semuanya menyiapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan belum alat tulisnya? Sudah, Pak. Oke, bagus. Ya. Kalau Pak Pandi bilang halo, kalian menjawab apa, anak-anak? Hai. Nah, oke. Hai. Kalau Pak Pandi bilang hai, kalian jawab apa? Halo. Iya, bagus. Ya, baik. Kita kemarin sudah belajar tentang materi apa-apa? Materi apa semuanya kemarin? Masih ingat? Manusia. Ya. Antun manusia. Ya, kemarin tentang apa? Alat pencernaan pada manusia. Hari ini anak semuanya nanti kita akan belajar tentang alat peredaran darah pada manusia. Karena nanti kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Nah, sambil kalian nanti disiapkan bukunya. Gitu. Ya, kita mulai saja.
Tampilannya sudah bisa kelihatan anakku? Sudah. Sudah ya? Nah, di sini nanti kita ke tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 1. Nah, di sini adalah temanya adalah sehat itu penting. Dan subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Nah, pembelajaran 1. Nah, di sini apa toh yang akan kita pelajari di pertemuan pada pagi hari ini? Nah, untuk itu kita harus membaca dulu tujuan belajarnya sehingga nanti anak-anak bisa tahu sekarang mau belajar apa dan setelah pembelajaran ini akan mendapatkan apa, seperti itu. Ya, sudah terlihat di layar HP kalian semuanya? Sudah. Sudah ya? Nah, coba yuk. Sekarang tujuan pembelajaran 1. Pak Fandi minta bantuan kalian untuk membacanya. Saya Pak. Ya, Saya, Pak. silakan. Saya, Pak. Anak Pak tadi yang dulu. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, tentang 1 mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci ya. Jadi kalian nanti harus tahu macam-macam organ peredaran darah itu apa saja dan fungsinya untuk apa. Seperti itu. Terus tujuan pembelajaran yang kedua. Tadi Iya, Pak. silakan. Ya, Izatun. Silakan Mbak Izatun. Iya, siswa dapat menguraikan peredaran darah manusia. Ya, terima kasih Mbak Izatun. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga. Saya, Abel. Ya. Silakan Mbak Abel Tri Anggreni. Siswa dapat menjelaskan tentang pengertian pantun dengan kata baku yang benar. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Abel. Ya, di sini nanti tentang pengertian pantun ya dengan kata baku yang benar. Jadi tidak kata gaul, tapi kata baku nanti yang akan kita gunakan. Terus tujuan pembelajaran yang keempat anak-anakku. Saya Pak izin membaca, Niken. Ya, Niken. Silahkan Mbak Niken. 4. Siswa dapat menalah bagian-bagian pantun dengan tepat. Ya, terima kasih Mbak Niken. Ya. Terus tujuan pembelajaran yang kelima. Saya Pak. Devan. Ya, silakan. Siswa dapat menyimpan ciri-ciri pantun dengan benar. Ya, terima kasih Mas Revan. Nah, terus tujuan pembelajaran yang terakhir, silakan. Saya Pak izin Ya, menjawab. silakan. Siswa dapat membuat pantun tema tertentu dengan benar. Ya, baik. Jadi nanti siswa dapat membuat pantun tema tertentu dengan benar. Nah, itu tadi anak-anak semuanya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti dengan harapan kalian bisa mendapatkan ilmu dari tujuan pembelajaran ini. Ya. Nah, baik, kita mulai saja. Ya, kalian perhatikan di sini anak semuanya. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar apa di sini? Suaranya macet-macet, Pak. Oh, suaranya macet-macet. Ya, bagus. Baik, ada yang sudah tahu atau mungkin bisa dilihat di layar HP kalian gambar apa di situ? Jantung baru. Ya, di sini ada gambar jantung dan paru-paru. Nah, kalau yang Pak Fandi lingkari di sini, ini apa namanya? Oh, yang mengembang, mengempis, ini namanya apa ini? Apakah suaranya? Jantung. Ya, jantung. Ya, kalau aku lihat, nah ya, jantung ini ada yang
bergerak ini. Ada yang bergerak, ada yang kira-kira yang bergerak ini apa ini? Yang bergerak berwarna ini? Darah. Darah. Betul, pintar. Darah. Ya, kalau kalian lihat darah ini bergerak dari mana ke mana? Dari jantung menuju paru-paru. Ya, dari jantung menuju ke paru-paru. Apakah hanya satu arah jantung ke paru-paru saja? Tidak. Tidak. Betul, benar. Kalau tidak, yuk. Sekarang kalau Mbak Latifah tadi menyampaikan darah ini adalah dari jantung terus menuju ke paru-paru. Apakah hanya dari jantung ke paru-paru terus berhenti? Seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh. Paru-paru, Pak. Mana? Jantung. Dari jantung, paru-paru. Dilihat ini, dilihat gambarnya. Dari jantung, paru-paru. Apakah udah berhenti? Ke seluruh tubuh. Ada yang lain selain ke seluruh tubuh? Satu di kanan, satu di kiri. Darahnya Pak, berubah darahnya. Sebelum darah berubah ini perhatikan. Ini perhatikan, oke ya, dari darah dari jantung, terus menuju ke paru-paru, terus kemana ini? Ke seluruh tubuh. Selain seluruh tubuh, ini kita fokus pada gambar dulu ya. Kita fokus pada gambar. Yuk, Peran di dari kanan, peran di kiri. jantung, paru-paru, terus kemana? Ke ya. Satu di kanan, peran di kiri. Di kanan, di kiri. Nah, berarti itu termasuk apa itu? Bilik kanan, bilik kiri itu termasuk apa? Termasuk ya, termasuk jantung. Jadi dari jantung menuju ke paru-paru, menuju ke jantung lagi. Nah, terus saat darah itu dari jantung ke paru-paru melewati apa semuanya? Ini pasti kan ada jalannya. Kira-kira apa namanya? Peredaran darah. Ya, namanya apa yang dilewati ini? Peredaran. Bergerak dari jantung terus menuju ke paru-paru, pasti di sini ada jalannya, ya toh? Ada jalannya. Lah, jalannya itu apa namanya? Pipa. Pipa. Yang iya, pipa kayak anu ya, kayak di rumah itu pipa. Peredaran darah, Pak. Ada yang lain? Itu kan namanya prosesnya peredaran darah. Terus ini namanya alat atau yang dilewati darah dari jantung menuju ke paru-paru itu apa? Arteri. Gula darah. Ya, Arteri. betul. Arteri atau pembuluh darah. Ya, ini yang semuanya kalau kalian perhatikan yang kalian sampaikan tadi adalah darah ini dari jantung menuju ke paru-paru, terus kembali ke jantung lagi. Kita lihat lagi, nah. Apa yang terjadi pada darah ini? Berubah warna. Betul, bagus. Berubah warna. Kalau anak-anak melihat perbedaannya itu setelah melewati apa? Atau perbedaan warna darah itu setelah di mana? Setelah di paru-paru. Setelah di paru-paru. Ya, pintar. Jos. Ya, setelah di paru. Kira-kira penyebabnya apa ini? Kalau setelah di paru-paru warna darah itu berubah? Pertukaran udara. Pertukaran udara. Ada yang lain? Pertukaran karbon dioksida. Ya, pertukaran karbon dioksida dengan apa? Dengan oksigen. Ya, dengan oksigen. Nah, pertukaran karbon dioksida dengan oksigen itu di paru-paru. Nah, terus kalau anak-anak melihat
kira-kira menurut kalian darah yang mengandung karbon dioksida itu darah yang berwarna apa? Merah. Merah tua. Nah, yang ditukarkan itu karbon menjadi oksigen apa oksigen menjadi karbon? Karbon jadi oksigen atau oksigen jadi karbon dioksida? Karbon jadi oksigen. Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen. Kata kalian tadi di paru-paru itu pertukaran antara karbon dengan oksigen. Berarti hasil akhirnya itu adalah oksigen apa karbon? Oksigen. Betul, Mbak Abel. Jadi hasil akhirnya tadi adalah oksigen. Darah yang mengandung karbon dioksida itu adalah dari jantung ke paru-paru apa paru-paru ke jantung? Jantung ke paru-paru. Ya, pinter. Paru. Jadi dari jantung ke paru-paru itu mengandung karbon dioksida. Terus kalau yang mengandung oksigen dari mana ke mana? Paru-paru ke jantung. Dari paru-paru menuju ke jantung. Iya, pinter. Paru menuju ke jantung. Nah, pinter ya, bagus ya. Nah, kalian terus coba kalian perhatikan di sini. Kalau kalian lihat letak aliran darahnya dari mana ke mana ke mana? Kalian Dari perhatikan gambar. jantung. Terus kemana? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Terus kemana lagi? Macet-macet Pak punya saya. Yang macet-macet apanya? Punya saya. Itu perjalanannya. Gambarnya yang macet-macet. Lah iya, gambarnya memang Pak dibuat macet-macet. Dengan harapan kalian tahu dari jantung, terus darah itu kemana? Coba dihitung berapa kali muncul itu warnanya itu berapa kali muncul? Coba. Berapa kali? 2, 4. Nah, 4 kali kan? Kalau 4 kali berarti darah terakhir itu di mana? Lalu lagi. Nah, betul, Mbak Abel pinter. Berarti dari mana? Yang pertama tadi dari mana? Oke, kita lihat dari mana? Jantung. Jantung. Terus? Jantung. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Betul. Jantung lagi. Betul. Nah itu. Sekarang perbedaannya apa dengan yang gambar di depan tadi? Yang depan tadi itu dari jantung ke paru-paru, terus ke jantung lagi Pak. Oke, pinter, bagus. Kalau yang ini? Ini ke seluruh tubuh. Ke jantung. Seluruh tubuh. Kalau yang ini dari jantung seluruh tubuh. Hah? Jantung lagi. Nah, kalau dilihat dari prosesnya itu peredaran darah pada manusia itu ada berapa? 2. 2, ya, bagus, pinter. Jadi ada 2. Kira-kira namanya apa peredaran darahnya? Darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sekarang Pak Pandi tanya, mana yang kecil, mana yang besar? Yang peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru. Oke, pinter. Dari jantung, paru-paru ke jantung, dan darah kecil. Berarti yang ini adalah Peredaran darah besar. peredaran darah besar. Dari mana ke mana, terus ke mana? Dari jantung, seluruh tubuh, ke jantung lagi. Oke, bagus. Kita sekarang ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya dulu. Seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya. Oke, bagus ya, benar ya. Nah, di situ kita sudah tahu peredaran darah ada berapa dan kalian dapat menguraikannya. Terus berikutnya, kira-kira yuk, fungsi dari jantung itu apa? Mengeluarkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sebaliknya, membawa darah ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh, pintar. Selain ke seluruh tubuh, kemana tadi? Kalau yang di awal tadi? Paru-paru. Sekarang, fungsi dari paru-paru. Menyuplai oksigen ke dalam darah dan tempat pertukarannya karbon dioksida dan oksigen. Iya, pinter Mbak Niken. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Niken. Darah itu mengalir ya anak-anak semuanya ya. Dari jantung ke paru-paru, baik dari jantung ke seluruh tubuh, itu melewati apa tadi? Masih ingat nggak tadi? Pembuluh darah. Pembuluh darah, pinter Mbak Bel. Berarti pembuluh darah di sini untuk apa? Mengalirkan darah. Pinter, Mengalirkan untuk darah. mengalirkan darah. Nah,
Bisa melihat di sini. Kira-kira menurut kalian jantung itu yang mana? Tengah. Ini Pak, tengah paru-paru. Tengah dari paru-paru. Nah, ini adalah jantung semuanya. Ya. Nah, ini adalah jantung. Iya, ini adalah jantung ya. Nah, ini adalah jantung. Kalau kita buka di sini, nah ternyata di dalam jantung ini ada yang merah, ada yang biru. Bisa melihat merah dan biru. Ini Papa dicopot ya. Nah, ini Papa dicopot merah, ada yang biru. Nah, yang merah, yang biru ini yang dinamakan dengan pembuluh darah. Ya, yang Pak Fandi pegang. Ini jantung hatinya Pak Fandi untuk kalian loh ya. Kalau kita buka anak semuanya ya, di sini di jantung ini anak semuanya. Kalau dilihat di sini di jantung ini ada berapa bagian? Harus jelas. Dua dulu ya. Dua bagian. Ada yang sebelah kalau di sini, kalau jantung Pak Fandi di sini berarti sebelah kanan dan ini sebelah kiri ya. Gitu. Ya. Ada dua ya. Tetapi di setiap bagian ini, setiap bagian satu, bagian dua, ini dibagi lagi semuanya. Ini dibagi lagi. Masing-masing dibagi menjadi berapa? Kalau kalian lihat warnanya di sini ya, dibagi berapa di sini? Dua. Jadi di sebelah sini bagi dua, di sebelah sini bagi dua. Berarti jantung itu berapa bagian? Semuanya? Empat. Ya, pintar. Empat. Ya, ada 4. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bagian. Nah, terus kalau kita lihat lagi bagiannya tadi ada yang atas, ada yang bawah. Bagian-bagian ini ada yang tahu? Ada yang tahu? Serambi. Terus? Bilik. Oke, pinter Mbak Izatun. Yang atas namanya serambi, yang bawah namanya bilik. Yang bawah bilik. Iya, serambi. Pinter. Ya, serambi dan bilik. Nah, kalau dari posisinya seperti ini loh ya, jantung Pak Fandi di sini. Kalau dari posisinya, yang atas tadi adalah serambi, terus yang bawah itu adalah bilik, berarti ada namanya. Kalau di sini namanya adalah serambi K. Terus yang ini adalah serambi kiri. Kalau yang bawah di sini adalah bilik K. Kanan. Terus yang ini adalah Bilik kiri. Iya, serka-serki. Serambi kanan, serambi kiri, gitu ya. Iya. Nah, bika biki, bilik kanan, bilik kiri, gitu ya. Ya, namanya siapa? Namanya serka-serki Pak. Iya. Apa itu? Serambi kanan dan serambi kiri Pak. Gitu ya. Ya. Namanya apa lagi yang bawah? Bika biki. Apa itu? Iya, bika biki. Bilik kanan, bilik kiri. Iya, itu namanya ya. Dari jantung di tengah ini tadi ya. Dari jantung yang di tengah, kalian bisa melihat jelas ini? Bisa. Akan menuju ke yang tadi ya, ke paru-paru. Nah ini dari paru-paru. Jadi paru-paru kalian itu gambarnya seperti ini. Ada cabang-cabangnya di sini yang di bawah. Yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Ini adalah menandakan aliran darah. Aliran darah yang masuk dan aliran darah yang keluar. Nah ini tadi peredaran darah pada manusia. Tadi ya secara jelasnya peredaran darah pada manusia ada 2 ya. Ada 2. Itu adalah peredaran darah kecil yang seperti kalian sampaikan tadi. Yuk coba sekarang dibaca salah satu dari kalian. Ya Pak. Ya. Sistem peredaran darah ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru
melalui arteri pulmonalis. Ya. Sekarang berikutnya tentang apa ini? Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen O2 mengalir dari kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Jadi nanti kalau ada temennya yang jawabnya benar gini anak semuanya. Apa nih? Tepuk salut. S A L U T. Salut. Nah, itu ya. Jadi seperti sini. Nah, bisa? Nah, sekarang anak semuanya yuk. Coba sekarang kalian, nah ini, hitung denyut nadi kalian. Hitung denyut nadi kalian. Caranya adalah tempelkan. Gimana Fit caranya Fit? Coba Pak Andi bacakan Fit. Tempel dan tekan. Jangan terlalu berat. Ikat jarimu telunjuk, tengah, manis pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Oke. Kemudian kalikan 4. Oh, kalikan 4. Ada berapa? Yuk kita mulai ya. 15 detik. Mulai. 1, 2, Siap. 15. Selesai. Ya, selesai. Sekarang mau tanya, kalau Abel berapa Abel? 24 kok. 24. Mbak Abel, 24 kali 4. 96, Pak. Tadi, nah sekarang dicek yuk. Ini, nah ini. Usia kalian berapa? 11. Normalnya ini anak semuanya 60 sampai 100 kali per menit. Nah, berarti kalian tadi normal nggak? Normal. Normal, ya toh? Tentang pembuluh darah. Nah, lihat ini pembuluh darah. Kalau dalam ini pembuluh darah ini yang berwarna biru dan merah ya. Fungsinya untuk apa pembuluh darah? Mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Ya, pintar Mbak Abel. Ya, dari jantung ke S. paru-paru. A, L. L, U. T. C. L. Oh iya. Salut. Salut. Untuk lebih jelasnya, anak semua bisa melihat videonya ya. Videonya sudah ada di Google Classroom. Sekarang kita lanjutkan belajar kita tentang ini. Tentang apa anak semuanya? Pantun. Ya, tentang pantun. Oke, kita belajar tentang pantun di sini. Nah, coba sekarang dibaca ini tentang pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepit. Tubuhku sehat, ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Iya, ini ya. Jadi kita harus bersyukur. Tadi darah kita masih mengalir, jantung kita masih berdetak. Gitu ya. Nah, lihat ya semuanya ya. Nah sekarang kita tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah bagian pantun, bagian-bagian pantun dan ciri-cirinya ya. Jadi dengan ciri-cirinya. Bagian-bagian dulu, bagian pantun. Bagian pantun itu ada apa saja tuh? Sampiran dan isi. Ya, sampiran dan isi. Kalau pantun sendiri apa namanya? Merupakan puisi lama yang berempat garis yang terdiri dari sampiran dan isi. Mana sampiran, mana isinya? Yuk, Menjawab Latifah. silahkan Mbak Latifah, boleh. Yang baris ke-1 dan baris kedua yang sampiran. Hah? Dan baris ketiga dan 4 adalah isi. Oke, betul. Ada yang semuanya? Bagian pantun sudah ke ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri pantun itu bisa dilihat dari jumlah barisnya. Ada berapa baris? 4. 4 ya. 4, baik. Terus coba dilihat dari suku katanya. Baris pertama, rambut,
rambut, Bukan. red, rambut, subur. Ada 10, Pak. Ada 10. Oke. Baris pertama ada 10. Terus baris kedua. Nah, Tidak dapat dipasang begitu. Ada 10, Pak. 10. 10, Pak. 10. nah sekarang semuanya tadi kita sudah belajar tentang ciri pantun. Sekarang cobalah kalian membuat pantun di sini dengan menyusun gambar. Ada gambar apa di sini? Buku. Terus Buah. buah. Piala. Nah, terus ya. Apa kepala? Kelapa. Kelapa. Kepala. Ya, kelapa. Kepala. Lutut kaki gitu ya. Iya. Iya. Kelapa. Ada lutut kaki gitu. Kaki. Kelapa. Ada Iya. lutut kaki. Ya coba sekarang kita praktekkan yuk. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, lutut, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, bro. Oke. Ya, olahraga kita biar enggak ngantuk. Kita buat pantun dengan kelapa tadi. Ya, makasih. Yuk. Dengan pantun, yuk. Ada buku, ada duku, ada piala, ada kelapa. Yuk, semuanya kamera hidupkan loh ya. Semua kamera hidupkan. Yuk. Apa? Yuk, semua kamera dihidupkan. Semuanya ini, maaf, Abel. Yo, dihidupkan. Pokoknya dihidupkan semuanya. Biar kelihatan cantiknya itu loh. Gantengnya juga kelihatan. Eman-eman loh, ini orang itu loh. Yuk, buat pantun di sini yuk, silakan. Siapa yang bisa buat pantun? Caranya mengurutkan dulu. Gambar apa? Yuk. Jarang-jarang membeli buku. Nah, terus. Tidak lupa membeli kelapa. Ya, betul. Cakep. Mari kawan rajin membaca buku Iya, cantik. agar kita bisa juara. Oke, pinter, cakep. Tepuk tangan yuk, tepuk salut. S A L T. Salut. Nah, itu tadi anak-anak semuanya pembelajaran Ya, kita Pak. pada hari ini. Ya, kita coba yuk. Nah, sedikit kuis ya. Ya, ini yuk. Saya Pak Niken. Ya, silakan Niken. Niken dulu, yuk, Pak Niken. Jantung memiliki 4 bagian, yaitu bilik kanan, bilik kiri, seramik kanan, dan seramik kiri. Ya. Bener salah? Nah, Benar. Oke, kita coba benar. benar Pak. Betul. Terus berikutnya, yuk. Paru-paru terdiri atas 5 tampil bercabang. Pada umum yang mendapat kantong udara, kantong makan paru. Ya, salah benar. 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 Ya, kita coba ya. Lagi. Ya, apa namanya ya? Ujung paru-paru itu namanya apa? Alveolus. Iya, pinter Babel ya. Alveolus. Alferi. Ya, oke, pinter. Ya, baik semuanya itu tadi pembelajaran kita ya pada hari ini. Nah sekarang kita sudah mulai di akhir pembelajaran. Nanti anak-anak semuanya silahkan kalian mengerjakan yang pertama diskusi dulu. Nah,
setelah diskusi, terus kita ke evaluasi ya. Nah, di evaluasi di situ kalian menjawab pertanyaannya, sudah ada linknya seperti biasa kita belajar itu ya di Google Classroom, di situ sudah ada. Tetapi sebelum pembelajaran kita akhiri, yuk kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan ini? Yuk. Pelajari tentang peredaran darah pada manusia. Nah, terus pinter Mbak Niken. Terus mungkin ada yang mau melengkapi. Peredaran darah pada manusia ada 2. Ya. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Iya, oke, pinter Mbak Niken. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Terus yang lain? Paru-paru menyuplai oksigen dalam darah. Ya, paru-paru berfungsi menyuplai oksigen dalam darah. Oke, bagus, pinter. Terus berikutnya, yuk. Apa lagi? Ya, Mas Pembayun. Mas Pembayun. Pembuluh darah Ya, berfungsi untuk mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh atau Ya. sebaliknya. oke, bagus. Terima kasih ya, Mas Muriacina. Terima kasih. Baris pertama berisi sambungan dan Hah? 2 baris terakhir adalah isi. Ya, bagus. Bagian-bagiannya Baris yaitu ya. memiliki Tiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Hmm, Memiliki 5 hmm. A, B atau A. Oke ya, pinter ya, Mbak Niken, bagus. Menyimpulkannya bagus. Nah, terus sekarang kita refleksi. Nah, dari refleksi ini apa yang telah kalian pahami dan apa yang belum kalian pahami? Ya. Apa yang jadi pahami dalam materi ini? Nah, Memahami ciri-ciri apa sih fungsi hmm? jantung dan paru-paru. Terus ya, baik. Terima kasih anak-anakku semuanya ya, kalian udah menyampaikan kesimpulan dan refleksi pada hari ini. Nah, terus untuk berikutnya besok kita lanjutkan ke materi, berarti ke pembelajaran berapa? Kalau sekarang pembelajaran 1 berarti besok ke pembelajaran yang ke ya. Baik semuanya, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu sebagai rasa cinta kita terhadap budaya Indonesia. Ya. Oke, baik anak semuanya, terima kasih sudah menyanyikan lagu daerah. Sebenarnya kita bisa menambah rasa cinta kita kepada budaya daerah kita masing-masing. Silakan anak-anakku semua juga melestarikan budayanya ya di rumah. Kalian tidak usah malu menggunakan budaya kita sendiri, ya. Nah, jadi ibaratnya budayanya apa di padukuhan kalian, ya marilah kita kembangkan. Budaya kita selaku orang Jawa, kita ada sopan santun, ada tata krama, suposito, menggunakan bahasa yang halus, tutur kata yang lembut, dan gitu ya. Jadi silakan itu kita gunakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebagai rasa syukur. Silakan mungkin salah satu dari anak-anak semuanya memimpin berdoa teman-temannya. Untuk mengakhiri kegiatan pada yang hari ini, berdoa mulai. Baik, Amin. Mas Muriacina yang telah memimpin berdoa.
pembelajaran pada hari ini. Pandi ada kesalahan baik perkataan atau mungkin tingkah laku tadi dalam belajar. Pak Pandi mohon maaf yang besar-besarnya. Pak Pandi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Selamat bertemu nanti. Iya, sampai ketemu nanti. Ya. Iya.